Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tangki Film. Kali ini kami akan menceritakan sebuah film yang berjudul Buried. Film yang dirilis tahun 2010 ini menceritakan kisah seorang pengemudi truk berasal dari Amerika yang bekerja di Irak dan diculik oleh penjahat di sana. Tanpa basa-basi, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Pada awal film, diperlihatkan seorang pria yang tengah terbangun di dalam sebuah peti kayu. Dia berusaha menyalakan korek api, dan ia menyadari mulut, tangan, dan kakinya terikat, dan seketika ia sangat panik. Pria ini bernama Paul Conroy. Ia adalah pengemudi truk, pembawa suplai makanan untuk tentara Amerika yang berada di Irak dan bekerja pada perusahaan CRT, kontraktor sipil Amerika yang sedang ditugaskan di Irak. Saat ia membuka ikatan di mulutnya, ia berteriak meminta tolong. Namun, karena lokasi tempat ia berada di dalam pasir yang cukup dalam, tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Conroy mencoba membuka ikatan di tangannya menggunakan korek api, tapi karena panas, ia mencari alternatif lain dengan melihat sekeliling peti. Lalu ia menemukan paku pada bagian dalam peti dan membuka ikatan tangannya dengan paku itu. Dan ia juga melepas jaketnya karena dalam peti panas dan sulit untuk bernafas. Conroy berusaha mendorong tutup peti dengan sekuat tenaga, tapi usahanya sia-sia karena peti itu dikubur cukup dalam. Karena kelelahan berusaha membuka peti, ia tertidur. Saat ia terbangun, ia melihat cahaya yang berkedap-kedip di kakinya. Conroy berusaha mengambil benda itu. Ternyata sumber cahaya itu berasal dari handphone yang ditinggalkan penculik untuknya. Karena handphone menggunakan bahasa lokal setempat yang tidak ia mengerti, ia mencoba mengingat nomor darurat yang diberikan perusahaannya untuk digunakan saat dalam keadaan bahaya. Tapi Conroy tidak mengingatnya. Ia mencari di dompet karena ia menaruh catatan nomor darurat di dompetnya. Namun sial, catatan itu sudah diambil oleh penculik. Ia mengeluarkan semua benda yang ada di kantongnya. Yang ada hanya tempat minum, pensil, dan obat karena Conroy mengidap anxiety, yaitu penyakit kecemasan yang berlebihan. Karena Conroy tidak mengetahui nomor darurat yang harus ia hubungi, Conroy mencoba menelpon nomor darurat kepolisian Amerika 911. Saat teleponnya tersambung, ia segera menceritakan kejadian yang dialaminya pada operator. Conroy menceritakan, saat ia dan pengemudi truk lainnya melewati daerah Bakuba di Irak, mereka diserang oleh sekelompok kriminal dan menculiknya. Namun, operator malah tidak percaya pada ceritanya. Terlebih, Conroy mengatakan lokasinya ada di Irak yang sangat jauh dari Amerika. Lalu Conroy mematikan telepon, dan ia memperhatikan baterainya tinggal setengah, dan ia harus menghematnya. Ia mencoba menghubungi keluarganya, tapi sayang, keluarganya tidak ada di rumah dan dijawab oleh mesin penjawab otomatis. Conroy juga menghubungi istrinya, Linda, tapi HP-nya juga tidak aktif. Ia meninggalkan pesan pada istrinya bahwa ia diculik dan dikurung dalam peti kayu dan ia sulit bernafas. Conroy menghubungi operator Amerika dan meminta nomor FBI Chicago, dan ia mencatat nomornya di peti kayu. Conroy memberitahukan kondisinya pada agen FBI yang ia telepon. Conroy meminta agen FBI untuk melacak sinyalnya, tapi di tengah pembicaraan, telepon terputus karena Conroy kehilangan sinyal pada HP-nya. Ia berusaha menggeser lokasi dan berhasil mendapat sinyalnya kembali. Lalu ia menghubungi tempat kerjanya, CRT. Saat ia memberitahukan keadaannya, teleponnya malah disambungkan ke direktur personalia, Alan Davenport, dan tidak ada yang mengangkat. Conroy hanya bisa meninggalkan pesan untuk Alan, dan ia bercerita tentang kondisinya. Di saat ia meninggalkan pesan untuk Alan, lagi-lagi ia kehilangan sinyal yang membuatnya sangat kesal. Conroy mencoba menenangkan diri, dan ia melihat log panggilan keluar. Ia menyadari, sebelum ia menghubungi 911, ada nomor telepon di bawahnya. Segera, Conroy mencatat nomor itu, dan menamainya Help. Saat dihubungi, ternyata nomor itu adalah si penculik. Penculik mengira Conroy adalah tentara Amerika, tapi Conroy menjelaskan bahwa ia adalah pengemudi truk untuk kontraktor. Penculik berkata, Conroy harus menyiapkan uang tebusan $5 juta sebelum jam 9 malam, atau Conroy akan dibiarkan mati di dalam peti. Conroy bingung dari mana uang sebanyak itu. Lalu si penculik menyarankan untuk meminta kepada kedutaan. Setelah selesai berbicara, Conroy mencoret tulisan help yang sebelumnya ia buat. Kemudian Conroy mencoba kembali mendorong tutup peti dengan punggungnya, tapi lagi-lagi ia gagal. Dalam keputusasaan, Conroy menghubungi Donna, teman Linda istrinya dengan bantuan operator, tapi Donna sedang tidak bersama Linda. Lalu Conroy meminta Donna untuk mencarikan nomor telepon kedutaan. Segera ia menghubungi kedutaan dan menceritakan keadaannya.
Saat Conroy bercerita, ia merasa ada yang aneh. Pihak kedutaan sudah mengetahui namanya, padahal ia belum menyebutkan namanya sama sekali sebelumnya. Namun pihak kedutaan menjelaskan, kantor CRT tempat Conroy bekerja sudah menghubungi pihak kedutaan dan memberikan detailnya. Conroy mengatakan si penculik meminta uang tebusan $5 juta, tapi pihak kedutaan tidak bisa memberikannya karena kebijakan Amerika tidak bernegosiasi dengan penjahat. Conroy mendengarnya menjadi amat kesal. Pihak kedutaan menenangkan Conroy, mereka tetap akan berusaha menyelamatkannya, dan kedutaan memberikan nomor Dan Brenner, komandan pencari sandera di Irak, kesatuan yang dibentuk untuk mengatasi situasi penyanderaan seperti yang dialami Conroy. Lalu Conroy mencatat nomornya di peti kayu. Saat Conroy berbicara dengan Brenner menjelaskan apa yang harus dilakukan agar proses penyelamatan berjalan lancar. Conroy harus menghemat baterai HP-nya karena cara terbaik menemukan Conroy adalah melacaknya melalui sinyal HP. Di tengah pembicaraan, si penculik menelpon Conroy dan segera ia mengangkatnya. Si penculik mengingatkan waktu Conroy tinggal 2 jam 4 menit lagi. Penculik menanyakan tentang uang tebusan, namun pihak kedutaan tidak akan memberikannya. Conroy berkata kenapa ia diculik, padahal Conroy hanya bekerja mencari nafkah di Irak. Tapi si penculik menjawab, dulu ia punya pekerjaan sebelum Amerika datang menginvasi negara mereka. Sekarang si penculik dan keluarga tidak mempunyai apa-apa. Bahkan 5 dari anak penculik kini tinggal 1 karena invasi yang dilakukan Amerika. Conroy memohon, ia hanya seorang pengemudi truk yang tidak tahu apa-apa dan meminta untuk dibebaskan. Lalu si penculik menurunkan uang tebusan menjadi $1 juta dan menyuruh Conroy membuat video tebusan menggunakan kamera HP-nya. Conroy juga disuruh membaca teks yang sudah disiapkan di dalam tas yang diletakkan di dekat kakinya. Di dalam tas tersebut juga ada pisau, 2 lampu suar, dan senter untuk penerangan pembuatan video tebusan. Setelah itu, Conroy menghubungi Brenner kembali, dan Brenner meminta nomor penculik untuk dilacak. Conroy juga memberitahu Brenner kalau si penculik meminta Conroy membuat video tebusan, tapi Brenner melarangnya karena si penculik akan memberikannya pada media dan akan membuat situasi makin sulit. Conroy putus asa, ia tak akan selamat, tapi Brenner menyemangati Conroy bahwa ia akan menyelamatkannya. Conroy bertanya, sudah berapa orang yang Brenner selamatkan dalam misinya? Brenner dengan gugup menjawab, hanya beberapa dan tidak banyak. Conroy memaksa Brenner menyebutkan salah satu nama yang pernah Brenner selamatkan untuk membuat Conroy tetap semangat berjuang melewati situasi yang dialaminya. Dengan terpaksa, Brenner menyebutkan nama Mark White, seorang mahasiswa kedokteran yang ditugaskan untuk membantu dokter setempat. Lalu Conroy menuliskan nama Mark White di peti kayu agar membuatnya tetap semangat. Tak lama setelah Conroy berbicara dengan Brenner, si penculik menelpon dan menanyakan apa ia sudah membuat video tebusan. Conroy belum membuatnya dengan alasan ia kesulitan membaca teks yang sudah diberikan penculik. Namun penculik tetap memaksanya untuk membuat video sekarang. Karena Conroy sangat tertekan dan panik, penyakit anxiety-nya kambuh dan ia meminum obatnya untuk menenangkan diri. Lalu Conroy menghubungi ibunya untuk mengucapkan perpisahan dan berkata ia mencintai ibunya. Setelah itu ada pesan masuk dari penculik yang mengirimkan video ancaman kepada Conroy. Jika ia tidak membuat video tebusan dalam 3 menit, rekan kerjanya, Pamela, yang juga diculik akan mati. Dengan segera, Conroy membuat video tebusan dan mengirimkannya pada penculik. Tak lama berselang, Conroy merasakan ada sesuatu yang bergerak di kakinya. Setelah ia amati, itu adalah seekor ular berbisa yang bergerak di kakinya. Dengan hati-hati, Conroy menarik kakinya menjauh dari ular itu. Dia mempunyai ide untuk menyiram ular itu dengan alkohol yang ada di kantongnya dan membakarnya dengan korek api. Karena kaget, ia tidak sengaja menendang handphonenya ke arah ular itu. Beruntung caranya berhasil. Ular itu takut dengan api dan kabur melalui celah yang ada di pinggir peti kayu. Dan segera, Conroy menutup celah itu dengan jaketnya. Lalu, dengan cepat, ia mematikan api agar tidak menyebar dan mengambil handphonenya yang terpental. Setelah Conroy menenangkan diri beberapa saat, ia mulai mengotak-ngatik handphonenya dan tak sengaja ia menemukan opsi untuk merubah bahasa handphonenya menjadi bahasa yang ia mengerti. Dan ia menemukan nomor telepon handphonenya karena selama ini settingan nomor di handphonenya disembunyikan sehingga penerima telepon tidak bisa mengetahui nomor yang digunakan Conroy, dan ia segera mencatat nomornya. Lalu meninggalkan pesan pada istrinya Linda jika nantinya Linda menerima pesannya supaya segera menghubunginya di nomor tersebut. Conroy melihat layar dan baterainya sudah mau habis. Saat Conroy mengecek senternya yang berkedip-kedip, ia menerima pesan video dari si penculik. Isi pesan video itu ternyata rekaman Pamela. Pamela yang tidak juga mendapatkan uang tebusan dari kedutaan pun akhirnya dibunuh oleh penculik.
Conroy yang mulai putus asa berniat mengakhiri hidupnya dengan pisau di lehernya. Namun karena ia mengingat istri dan anaknya, ia mengurungkan niatnya itu. Saat Conroy berbicara dengan Brenner, Conroy mulai tak mempercayainya karena Brenner membiarkan Pamela mati. Namun Brenner berdalih, ia bahkan tidak tahu kalau Pamela juga ikut diculik. Brenner mengatakan video penyanderaan Conroy sudah dilihat sebanyak 47.000 kali di YouTube dan juga ditayangkan di media. Brenner berkata, kedutaan sekarang tidak punya pilihan lain selain membayar uang tebusan Conroy. Conroy juga memberitahukan Brenner kalau ia sudah menemukan nomor handphonenya dan meminta Brenner untuk melacaknya. Tapi Brenner berkata sinyalnya sulit untuk dilacak. Conroy yang mendengar itu makin merasa kalau Brenner dan kedutaan tidak serius untuk menyelamatkannya. Tapi Brenner berusaha meyakinkan Conroy bahwa ia dan timnya sudah semakin dekat dengan lokasi Conroy. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba terjadi gempa di tempat Conroy yang diakibatkan oleh bom dari pesawat F-16 Amerika dan membuat tempat Conroy rusak dan kemasukan pasir. Conroy berusaha menutupi celah peti kayu supaya pasir tidak masuk ke dalam. Setelah ia menutupi celah peti, handphonenya berdering dan direktur personilnya Alan Davenport tempatnya bekerja menelponnya. Alan merekam pembicaraan mereka dan mulai menanyai beberapa pertanyaan jebakan pada Conroy. Karena sebelum ditugaskan ke Irak, Conroy sudah mengetahui resiko pekerjaannya dan Alan menjebak Conroy dengan menuduh ada hubungan spesial dengan rekan kerjanya Pamela. Karena dalam kontrak kerja, tidak boleh ada pergaulan yang sangat dekat antar rekan kerja. Padahal, Conroy hanya membantu Pamela karena ia dan Pamela berada di situasi yang sama-sama disandra. Atas dasar itu, Alan selaku direktur personal dia menyatakan Conroy bukan lagi pegawai CRT di hari ia diculik. Yang berarti, keluarga Conroy tidak akan mendapat uang apapun dari perusahaannya setelah tewasnya Conroy nanti. Conroy memohon karena Alan yang mempekerjakannya di Irak, tetapi Alan hanya bisa mengatakan maaf. Conroy yang sedang merenungi nasibnya tiba-tiba dikejutkan kembali dengan masuknya pasir ke dalam peti. Namun ia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi padanya. Ia lalu membuat video wasiat untuk keluarganya. Tak lama setelahnya, si penculik menelpon dan menanyakan uang tebusan. Tapi Conroy berkata pihak kedutaan belum memberikan uangnya. Karena sudah mau jam 9, penculik berkata sudah tidak ada waktu lagi lalu menyuruh Conroy untuk memotong jarinya dan memvideokan agar kedutaan mau membayar uang tebusan. Kalau Conroy menolak, penculik mengancam akan mendatangi keluarga Conroy di Amerika dan akan menghabisinya. Karena tidak ada pilihan lain dan juga menyadari ajalnya sudah dekat, ia mengikuti kemauan penculik. Sebelum ia memotong jarinya, ia meninggalkan pesan pada keluarganya untuk meninggalkan rumahnya karena komplotan penculik akan mendatangi mereka. Conroy lalu memvideokan saat jarinya terpotong dan mengirimkannya pada penculik. Setelahnya, ia melihat cahaya dari atas dan ia ditemukan oleh Brenner yang menyelamatkannya. Tapi, itu hanya imajinasinya saja. Brenner lalu menghubungi Conroy dan mengatakan ia dan timnya sudah mengetahui lokasinya dan mereka sedang menuju ke sana. Brenner mendapatkan informasi dari komplotan penculik yang tertangkap. Ada seorang warga Amerika yang dikuburkan hidup-hidup di gurun pasir. Conroy kembali bersemangat dan menyuruh Brenner cepat datang karena pasir masuk semakin dalam. Brenner akan segera tiba dalam 3 menit dan menyemangati Conroy agar bertahan dalam 3 menit. Di saat bersamaan, Linda istri Conroy menelpon dan cemas akan keadaan Conroy. Ia baru mengetahui keadaan suaminya saat melihat berita. Conroy menenangkan istrinya dan mengatakan sebentar lagi ia akan diselamatkan. Conroy berjanji akan segera pulang dan harus mematikan telepon karena akan diselamatkan, dan Conroy berpamitan pada istrinya. Conroy kembali menghubungi Brenner untuk mengetahui update penyelamatan dirinya. Conroy berkata, cepatlah karena pasir hampir memenuhi tempatnya. Namun, saat Brenner membuka peti, ia meminta maaf kepada Conroy. Brenner berkata, itu adalah peti Mark White yang sebelumnya ia ceritakan pada Conroy bahwa Mark adalah salah satu orang yang ia selamatkan. Dan kenyataannya, Brenner berbohong pada Conroy, padahal Mark White sudah tewas. Film pun ditutup dengan tewasnya Conroy yang tertimbun pasir dan membuatnya terkubur hidup-hidup. Terima kasih telah menonton video ini, semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.